Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan mengejutkan pertemuan segera yang tak terduga antara kamu dan dia. Baik teman-teman, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang akan bertemu denganmu secara tidak terduga. Kita lihatkan ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang akan bertemu denganmu secara tidak terduga. I sometimes feel you deserve so much better than me. Teman-teman, ini seperti gambaran seseorang yang merasakan kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik dan pantas untuk dicintai seseorang yang lebih dari dirinya. Maka teman-teman, ini seperti gambaran seseorang yang mungkin tidak banyak yang dapat dia berikan atau dia mungkin merasakan belum ada kesiapan ya untuk benar-benar membahagiakan kamu ke depannya. Nah, seperti perkataan yang tertera di sini, I sometimes feel you deserve so much better than me. Teman-teman, ini seperti orang yang merasakan apapun yang diberikannya kepada kamu itu tidak akan mencukupi. Entah mengapa ya, saya menangkap gambaran yang seperti itu dari kartu ini ya. Seseorang yang mungkin merasa agak minder ya. Seseorang yang merasakan belum ada kesiapan untuk membahagiakan kamu ke depannya. Atau mungkin teman-teman, apapun yang sudah dilakukannya, dia merasakan dia belum benar-benar cukup melakukan sesuatu untuk memenuhi keinginan kamu. Dia tahu teman-temannya kamu mungkin di sini hanya bertahan. Walaupun kamu tahu ada banyak hal yang kamu inginkan yang tidak bisa diberikannya. Seperti itu ya. Maka kalian sesuaikan ini menarik energi siapa. Orang ini teman-teman daripada kartu ini ya. Saya sempat merasakan energinya yang sangat menyayangi kamu, mencintai kamu. Tetapi dia tidak mahu kamu tidak bahagia jikalau kamu memilih dirinya. Oke teman-teman, please don't feel disappointed with me. Nah, jauh di dalam hatinya, seseorang ini tidak mahu kamu kecewa dengan apapun yang tidak bisa ditawarkannya. Teman-teman, mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi ya di antara kalian berdua. Entah energi kartu kedua ini relate dengan kartu yang tadi atau menarik energi yang berbeda. Tetapi kali ini teman-teman, kartu ini berbicara seperti seseorang yang merasakan sudah mengecewakan kamu, menghampakan hatimu. Tetapi teman-teman, dia ingin membujuk kamu ya, agar kamu tidak kecewa, tidak merasa sedih kerana dirinya. Nah ini mungkin ya ada sesuatu yang sedang terjadi. Kalian sesuaikan energi seseorang yang seolah-olah ingin membujuk hatimu. Dia tahu teman-teman ya, kamu sedih kerana dirinya. I think of you whenever I feel lost in my life. Teman-teman, gambaran seseorang yang merasakan kamu ini inspirasi terbesar di dalam hidupnya. Setiap kali dia tidak bersemangat, setiap kali dia merasa low, teman-teman, dia akan memikirkan kamu. Kamu seolah-olah menyemangatinya. Nah, apapun yang terjadi teman-teman, tanpa kehadiran kamu, tanpa berbicara denganmu, dia sangat merasakan kehilangan seseorang. Nah, ini kalian sesuaikan kartu yang mana satu yang lebih memanggil ya. Teman-teman, bukan semua kartu akan resonate ya dengan koneksi kalian, kerana ini adalah pembacaan umum ya yang menarik pelbagai energi. Your beautiful soul is what I crave most. Teman-teman, sosok ini melihat kamu ya sebagai seseorang yang sangat indah, seseorang yang sangat baik, seseorang yang benar-benar menepati cita rasanya. Teman-teman, dia tahu ya, kamu ini benar-benar orang yang bertahan dalam segala situasi. Kamu banyak bersabar dengannya. Nah, teman-teman, setelah kalian berpisah ya, mungkin detik ini sedang menjauhkan diri, dia mulai sadar. Ada keinginan dan juga seseorang yang mulai mengidamkan kamu kembali. Seperti itu ya. Setelah merasakan kehilangan kamu, teman-teman, dia merasakan selama ini. Apapun yang jalan yang kalian pilih ya, teman-teman, dia mulai merasakan seseorang yang diinginkan hatinya itu adalah kamu. Kamu mempunyai jiwa yang sangat murni, jiwa yang sangat baik. Oke teman-teman, my emotions for you are running deep. Nah, semakin ke sini, kartu penutup ini menjelaskan ya, mengapa seseorang ini menginginkan pertemuan fisik
yang seperti secepat mungkin dengan kamu ya, maka ini akan terjadi secara tiba-tiba. Mungkin segala perencanaan kalian untuk bertemu seringkali dibatalkan. Maka teman-teman, ini akan terjadi ya, sebuah pertemuan fisik tak terduga sebentar lagi. Kerana emosinya semakin mendalam memikirkan kamu, semakin mendalam mengidamkan kamu. Teman-teman, mengapa ya dari tadi ya saya merasakan, ini mungkin menarik energi hubungan baru, tetapi perasaan yang dimilikinya ini lebih ke arah hubungan lama ya. Seseorang yang seolah-olah sudah mengenali kamu, mungkin kalian sempat berpisah berbulan-bulan, bertahun-tahun ya, tetapi semakin ke sini teman-teman, emosinya seolah-olah ingin menjangkau kamu kembali, ingin menggapai kamu kembali. Dan selagi ini tidak terlaksanakan, teman-teman, emosinya selalu mengidamkan kamu. Itu yang saya rasakan ya. Maka kalian sesuaikan apakah ini menarik energi seseorang yang baru atau seseorang yang lama. I sometimes struggle to express my feelings for you. Teman-teman, sosok ini mempunyai kedalaman perasaan yang luar biasa. Tetapi teman-teman, atas hal-hal yang mungkin tidak kamu tahu, dia mengalami kesulitan untuk benar-benar mengekspresikan perasaannya kepada kamu. Nah, ini kalian sesuaikan dengan kondisi hubungan masing-masing ya. Mengapa sosok ini mengalami kesulitan untuk benar-benar mengekspresikan perasaannya kepada kamu? Apakah kerana ini perbedaan ya yang ada di antara kamu dan dia, atau mungkin isu-isu yang berkaitan dengan pekerjaan atau pihak lain? Itu kalian sesuaikan sendiri ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan satu kartu dari pihaknya dan satu kartu dari pihak kalian yang menonton ya. Seperti apa kondisi perasaannya ke kamu saat ini. Pertemuan fisik yang mendebarkan jantungnya. Kita lihatkan ya, seperti apa kondisi perasaannya ke kamu saat ini. Jikalau kamu merasakan perencanaan untuk bertemu dengannya seringkali tertunda, orang ini tidak datang dan belum datang lagi, maka kita lihatkan ya, seperti apa kondisi perasaannya ke kamu saat ini. You are my total world. Nah, ini teman-teman, kemunculan perkataan world seperti kartu the world itu ya, di mana koneksi kamu dan dia akan terhubung kembali. Teman-teman, kamu adalah segala-galanya bagi dirinya. Kamu adalah dunianya dia. Maka teman-teman, mungkin dunia yang memisahkan kalian berdua ya, mungkin menarik hubungan jarak jauh, keberadaan yang jauh di antara satu sama lain, atau dunia yang sangat berbeda. Kamu sesuaikan. Apapun itu, teman-teman, menurut kondisi hatinya, kamu adalah dunianya dia. Maka teman-teman, jikalau kamu adalah dunianya dia, akan ada koneksi yang akan terhubung kembali. Nah, ini teman-teman, kemunculan dunia ini menggambarkan pertemuan secara tidak terduga di antara kamu dan dia yang akan terlaksana dalam bila-bila waktu sahaja ya. Kita lihatkan satu kartu dari pihak kalian yang menonton. Seperti apa kondisi perasaanmu ke dia saat ini? Apakah kamu masih menantinya? I fell in love with you the moment we connected. Wow, ini seperti jatuh cinta di pandangan pertama ya. Di kali pertama kalian terkoneksi. Entah kamu melihatnya atau tidak ya, mungkin kalian berbicara, tetapi hati kamu sudah pun tahu dia adalah sosok yang kamu cari. Teman-teman, ini seperti cinta pandang pertama dan kamu seolah-olah bisa merasakan ini adalah soulmate kamu. Teman-teman, kalian seperti terkoneksi tanpa perlu memaksakan keadaannya. Kamu merasakan keselarasan energi yang cukup seimbang dengan dirinya. Wow, teman-teman, ini seperti kamu benar-benar jatuh cinta di saat kalian terkoneksi dan orang ini memang ingin menghubungi kamu kembali. Jikalau ini menarik energi hubungan lama, mungkin kalian sempat berpisah ya. Teman-teman, secara tidak terduga, orang ini akan muncul dalam hidup kamu secara tiba-tiba. Jikalau ini menarik energi hubungan baru, nah mungkin kalian baru ya mengenali hati budi masing-masing. Menurutnya kamu adalah dunianya, maka dia akan mencari cara untuk kembali atau bertemu dengan kamu secara nyata.
Nah ini teman-teman, soalnya I can't stop thinking about you. Teman-teman, ini bukan sekadar emosinya yang semakin dalam memikirkan kamu, tetapi pikirannya juga sangat terfokus kepadamu hampir setiap hari. Teman-teman, I can't stop thinking about you menggambarkan energi seseorang yang memikirkan kamu siang dan malam. Tidak bisa berhenti ya, memikirkan kamu siang dan malam. Oke teman-teman, kita akan melihat sedikit ya ke arah ciri-ciri orangnya. Dia ini siapa sebenarnya? Apakah ini ya energi seseorang yang bisa kamu kaitkan dengan seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini ya? Kita lihatkan ciri-ciri orangnya. Oke teman-teman, Love Begins. Wow, kemunculan kartu ini menggambarkan hati masing-masing yang kembali terbuka, siap untuk mencintai satu sama lainnya. Kemunculan Love Begins menggambarkan, teman-teman, ini ada dua energi yang berbeda ya. Mungkin menarik energi hubungan baru, seseorang yang baru muncul dalam hidup kamu, jikalau ini menarik energi orang lama. Nah ini teman-teman, seperti cinta yang mati dihidupkan kembali, seperti akan ada pembaharuan yang tidak terduga. Maka teman-teman, ini bukan sekadar pertemuan segera yang tak terduga, tetapi di saat kalian dipertemukan, teman-teman, ini seperti gambaran cinta yang mati dihidupkan kembali. Teman-teman, orang ini orang yang sangat mencintai kamu, pernah mencintai kamu, dan masih mencintaimu. Ciri-ciri yang lain teman-teman, oke, fulfillment of wishes. Wow, ini teman-teman menggambarkan memang kamu orang yang diinginkan hatinya. Mungkin selama ini dia banyak berdiam, membatasi diri, sengaja tidak berkomunikasi. Menurut beberapa di antara kamu ya, kamu sempat melabelnya orang yang sangat egois. Tetapi apa yang tidak kamu tahu, jauh di dalam hatinya, teman-teman, hanya kamu yang diinginkannya. Terlepas daripada situasi kalian ya, mungkin dia ini sempat mendiamkan diri, menghindar dari kamu, sempat pergi. Menurut kamu tidak banyak tindakan yang datang darinya. Tetapi apa yang tidak kamu tahu, apabila kartu ini diletakkan mendampingi Love Begins, teman-teman, memang kamu yang diinginkan hatinya. Itu tidak perlu dipersoalkan lagi ya. Oke teman-teman, dengan kemunculan Moving On, nah ini teman-teman, gambaran beberapa di antara kalian di sini yang mungkin sempat terpisah atau berpisah ya. Saya menangkap gambaran energi kedua yang saya rasakan di sini ya. Jikalau orang ini sudah lama mendiamkan kamu, memang tidak ada pergerakan. Nah ini teman-teman, Moving On menggambarkan, nah badannya berdepan dengan kartu kamu ya, yang menggambarkan detik ini teman-teman, memang sudah terlihat ada pergerakan, perjalanan dari dirinya yang selama ini didiamkan, tidak digerakkan. Menurut kamu memang ya, pertemuan dengan dia selalu tertunda-tunda atau belum terjadi. Moving On menggambarkan walaupun kalian sempat berpisah, teman-teman, detik ini akan ada pergerakan dari dirinya. Jikalau ada pergerakan dari dirinya, itu indikasinya apa? Akan ada atau terjadi pertemuan yang tidak terduga sebentar lagi. Oke teman-teman, Solar Plexus Chakra. Teman-teman, ini seperti kesiapan dirinya ya, yang sebelumnya tidak yakin ya, apakah dia patut bertemu dengan kamu atau tidak. Soalnya teman-teman, ini berbicara mengenai sense of security. Teman-teman, ini mungkin perasaan yang belum siap sebelumnya untuk ketemu kamu. Tetapi semakin ke sini teman-teman ya, saya menangkap seseorang yang benar-benar ingin mencapai sebuah matlamat. Maka berbicara mengenai Solar Plexus Chakra, sudah ada kesiapan dari dirinya yang sebelumnya mungkin takut, tidak berani, belum bersiap sedia untuk bertemu dengan kamu. Maka ini menjelaskan ya, mengapa terlalu banyak penundaan, tidak ada orang yang menghubungi kamu. Dia mungkin mengetahui nombor HP-mu, tetapi sengaja mendiamkan kamu kerana belum ada kesiapan itu. Tetapi semakin ke sini, mendampingi kartu Moving On menggambarkan demi mencapai matlamatnya, yaitu untuk menggapai kamu kembali ya, teman-teman, akan ada pergerakan dari dirinya. Maka dari pergerakan ini, teman-teman, sudah pasti akan terjadi pertemuan yang tidak terduga. Oke teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang sebenarnya tanpa pengetahuan kamu, orang yang masih lagi bertahan dalam apapun situasi yang sudah terjadi. Saya menangkap gambaran sebenarnya ya, orang ini sengaja membatasi diri. Mungkin sempat mendiamkan kamu untuk beberapa waktu, atau mungkin sudah agak lama ya.
Tetapi teman-teman, walaupun dia mendiamkan kamu, tidak menghubungimu, sebenarnya dia tidak ke mana-mana. Mungkin ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Nah ini ya, mendampingi solar plexus ini perlu mempersiapkan dirinya. Nah ini teman-teman, khususnya jikalau dia sudah lama meninggalkan kamu, sudah lama tidak berkomunikasi, sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan kamu, maka perlu mempersiapkan kondisinya sebelum bertemu denganmu. Teman-teman, walaupun dia sudah lama mendiamkan kamu, tidak ada pergerakan kabar berita darinya, kemunculan kartu ini menggambarkan orang yang sebenarnya memang tidak kemana-mana. Selama ini teman-teman, dia mungkin mendiamkan diri, tetapi selalu bertahan untuk dirimu. Bagaimana kamu mempertahankan cintamu untuknya, begitu juga dia mempertahankan kamu. Okey teman-teman, kemunculan accelerated motion. Wow, ini teman-teman pergerakan yang sangat cepat, pergerakan yang sangat pantas, pergerakan yang sangat tidak terduga. Diawali dengan moving on, mengambil langkah-langkah yang kecil untuk mempersiapkan dirinya, kemudiannya teman-teman naik taraf ya. Kemunculan kartu ini seperti naik level yang menggambarkan pergerakan cepat yang akan terjadi secara tiba-tiba. Ini gambaran orang yang sudah kurang sabaran, tidak mahu lagi bertahan di posisi yang sama, mungkin ya, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun mendiamkan kamu tanpa sebarang pergerakan. Detik ini teman-teman, dia tidak mahu lagi bertahan seperti ini, seperti sudah agak kurang sabaran untuk segera menghubungi kamu, mengabari kamu, atau datang secara langsung bertemu denganmu. Nah, di sini kamu pasti ingin tahu ya, kapan Kak? Teman-teman, apabila berbicara mengenai tidak terduga, nah ini akan terjadi kapan saja. Maka jikalau saya memberikan kamu waktu dan tempohnya, it will sound a little unfair. Itu tidak akan adil untuk dirimu. Contohnya, nah, readingan ini dilakukan di waktu pagi ya. Maka teman-teman, sewaktu kamu mendengarkan readingan ini sewaktu sore atau di waktu malam, ini bisa terjadi kapan saja. Mungkin setelah selesai mendengarkan readingan ini, kamu akan mendapat kabar beritanya. Atau mungkin 8 hari, 8 minggu, 8 bulan dari sekarang. Akan terjadi kapan sahaja. Nah, berbicara mengenai 8 bulan dari sekarang, teman-teman, ini kartu Eight of Wands. Pergerakan yang sangat cepat, pergerakan yang akan terjadi secara tiba-tiba. Maka teman-teman, apa yang durasi yang saya berikan tadi, itu hanyalah sekadar contohnya. Teman-teman, ini akan terjadi kapan sahaja. Maka teman-teman bersabarlah, tetap yakin dan bersikap positif untuk memanifestasikan pertemuan ini. Jangan berfikir yang negatif seperti, tidak mungkinlah. The minute kamu merasakan tidak mungkin, maka so simple, tidak mungkin yang akan terjadi. Di saat kamu menghadirkan hal-hal yang negatif, tidak mungkin saya akan bertemunya, tidak mungkin dia akan kembali. Kamu sudah pun menetapkan jawapan itu untuk dirimu. Maka teman-teman, untuk melihatkan sesuatu yang positif, memanifestasikan sesuatu yang kamu inginkan, kamu perlu be open-minded dan menghadirkan energi-energi yang positif. Okey teman-teman, kemunculan truth. Wow, ini teman-teman menggambarkan seperti akan ada sebuah kesempatan ya, yang akan terjadi. Ini seperti terlihat campur tangan daripada semesta. Teman-teman, ini seperti pengumuman yang sudah diumumkan, tetapi mungkin beberapa di antara kalian seperti seolah-olah menepis ya petanda-petanda yang sudah diberikan. Kemunculan kartu judgment ini teman-teman, keputusan itu sudah ditetapkan. Pengumuman itu memang sudah diumumkan, tetapi saya sempat merasakan beberapa di antara kalian menepis petanda-petanda yang sudah diberikan. Nah, ini mungkin kerana kamu sudah menanti dan menunggu terlalu lama sehingga kamu tidak mahu menunggu lagi. Penantian yang sudah cukup lama ya, kemunculan kartu judgment, dan ini sudah diumumkan pengakhiran kepada penantian tersebut. Maka teman-teman, kemunculan kartu the truth, sebentar lagi kebenaran itu akan terungkap. Maka nasihat saya teman-teman, jangan berfikir yang negatif, jangan memikirkan atau seperti memutarkan kembali ya hal-hal yang sudah berlalu, kegagalan-kegagalan yang sudah berlalu di mana kalian tidak berhasil bertemu. Itu kan sudah berlalu. Let it be.
Maka teman-teman, kamu perlu fokuskan ke arah pengumuman ini. Kemunculan judgment menggambarkan kemunculan seseorang secara tidak terduga. Nah, ini teman-teman ya, mungkin menarik seseorang berzodiak Scorpio yang sangat kuat. Tidak ada kebetulannya, ini dari kartu mayor. Teman-teman, entah kamu yang berzodiak Scorpio atau sosok ini yang berzodiak Scorpio, sebenarnya dia sangat menyayangimu, tetapi sangat berhati-hati dari segi pergerakannya. Nah, mengapa dia perlu berhati-hati? Mengapa dia perlu bertindak dengan cara yang begitu misterius? Itu kamu sesuaikan. Apakah kondisi di pihak kamu itu memungkinkan? Teman-teman, apabila berbicara mengenai seseorang yang berzodiak Scorpio, emosinya kepada kamu itu sangat misterius. Sensualiti di dalam emosinya kepada kamu itu cukup mendalam. Orang yang mencintai kamu tanpa pengetahuanmu, dia memang tidak akan menunjukkan ya, yang dia ini menggilai kamu, terobsesi banget sama kamu. Tetapi teman-teman, kerana dia begitu menyayangimu, dia akan datang dalam kondisi yang sangat tenang. Maka secara tidak terduga, kalian akan dipertemukan. Teman-teman, ini daripada kartu mayor yang mengindikasikan zodiak Scorpio ya. Entah kamu Scorpio, dia Scorpio, atau kedua-duanya. Kita akan lihatkan ke arah zodiak-zodiaknya sebentar lagi. Okey teman-teman, pertanyaan yang selanjutnya, apa yang mungkin terjadi saat kalian bertemu yang akan membuat jantungnya berdebar-debar? Nah, ini teman-teman, sesuatu yang akan mengguncang seluruh badannya dan akan membuatkan jantung kalian berdua berdebar-debar. Kita lihatkan ya. Pertemuan tidak terduga dari dirinya. Wow, teman-teman. Kartu belonging menggambarkan, sudah pasti ya, jantungnya akan berdebar-debar, jantungmu akan berdebar-debar kerana kalian berdua memiliki persepsi yang sama. Sebenarnya, teman-teman, ada keinginan untuk saling memiliki. Teman-teman, tidak kira lah ya, hubungan ini jadi ataupun tidak, kamu end up dengan siapa, dia pergi dengan siapa. Tetapi jauh di hati masing-masing, sudah pun seperti membuat sebuah deklarasi ya, bahawa kamu adalah miliknya, dia adalah milik kamu. Mungkin teman-teman ya, kehidupan kita membawa kita kepada jalan yang berbeza-beza. Tetapi teman-teman, jauh di dalam hatinya, kamu adalah kepunyaannya. Dia adalah kepunyaan kamu. Jikalau tidak, pertemuan ini tidak akan terjadi secara tiba-tiba, secara tidak terduga. Maka kerana ada perasaan belonging to one and another, teman-teman, ini akan membuatkan jantungnya berdebar-debar. Begitu juga dengan kamu ya. Seolah-olah pertemuan tidak terduga ini, teman-teman, di mana kamu dan dia tidak mampu to keep cool ya. Seolah-olah berpura-pura. Nothing is happening in your heart. Kamu tidak bisa berpura-pura. Tidak ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam hatimu. Dia juga tidak bisa berpura-pura. Tidak ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam hatinya di saat kalian bertatapan mata. Nah, itu energinya. Getaran energi belonging yang begitu kuat sehingga mengguncangkan tubuh badannya dan mendebarkan jantungmu. Okey teman-teman, wow. Kondisi play yang menggambarkan bahagia banget. Pada akhirnya dipersatukan secara tidak terduga. Teman-teman, energi play ini sebenarnya ya, menarik energi di mana energinya sangat luas. Ini berarti mungkin ada memori di antara kamu dan dia. Kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah kalian lakukan bersama. Entah ini melibatkan zaman sekolah, zaman kanak-kanak, zaman kuliah, kamu sesuaikan. Mungkin sewaktu kamu mendapatkan pekerjaan pertama, dia merupakan rakan sekerjamu. Memang ada memori di antara kamu dan dia. Saya sempat merasakan keakraban. Orang yang duduk dekat-dekat di sebelahmu. Entah itu terjadi ya, sewaktu kalian bekerja, sewaktu kalian lagi makan, sewaktu kalian di sekolah, I don't know. Tetapi saya sempat merasakan energi itu. Teman-teman, mungkin ada momen di mana kamu dan dia pernah berjalan-jalan di tepi pantai ya. Seperti menghabiskan waktu di tepi pantai. Teman-teman, tidak ada kebetulannya. Nah, ini kan gambaran seperti di sebuah pulau. Di sebuah pulau yang indah, tidak diganggu ya. Mungkin ada memori seperti itu. Nah, ini seperti kembali menghidupkan memori itu di mata masing-masing. Imagine teman-teman ya, kamu berdepan dengannya. Apakah kamu ingin menafikan yang jantungmu langsung tidak berdebar? Apakah dia ingin menafikan
badannya tidak bergoncang, hatinya tidak berdebar. Jikalau itu yang benar-benar terjadi, teman-teman, itu artinya kalian berdua tidak lagi memiliki perasaan yang sama. Maka teman-teman, energi itu bisa disingkirkan. Kerana apa yang terjadi, teman-teman, benar-benar akan mendebarkan jantung kamu dan dia. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Wow, kemunculan polish menggambarkan sesuatu yang lebih jelas. Sesuatu yang muncul dengan versi terbaiknya. Dulu teman-teman, kamu mungkin tidak seperti ini. Dulu dia mungkin tidak sejelas ini ya. Sebersih ini, tidak kelihatan berbinar-binar seperti sekarang ini. Kemunculan polish menggambarkan versi terbaik masing-masing. Teman-teman, saya menangkap seperti akan ada kejelasan ya. Seperti apa perkataan itu ya guys? Perlagaan energi ya. Nah, jikalau saya tidak menggunakan perkataan yang tepat, mungkin kalian boleh menulis di kolom komentar ya, yang akan bertembung. Ini seperti energi kamu, energinya yang akan bercantum dan menyebabkan splash of energi ya, yang benar-benar wow, ini seperti ledakan energi yang begitu magnetik ya teman-teman ya, sehingga membuatkan kamu dan dia mungkin akan sempat tidak berbicara. Lidah masing-masing akan menjadi keluh kerana ledakan energi yang begitu luar biasa. Nah, ini perlagaan energi yang kamu memang tidak terduga ya, akan terjadi perlagaan energi seperti ini. Teman-teman, ini khususnya bagi kalian yang sangat mengharapkan pertemuan, tetapi memang sudah lama, cukup lama menanti pertemuan ini. Apatah lagi, jikalau pertemuan ini terjadi secara tidak terduga, perlagaan kedua energi ini akan menghasilkan ledakan energi yang luar biasa. Nah, ini seperti tanpa kata-kata, tanpa perbicaraan, apapun yang terbuku di hatimu, apapun yang terbuku di hatinya, itu akan terlihat secara nyata. Seolah-olah teman-teman ya, tanpa kamu perlu memberitahunya, tanpa dia perlu memberitahu kamu, kalian berdua sudah pun tahu, perasaan itu masih ada. Walaupun sudah sekian lama. Jikalau ini menarik energi baru, teman-teman, perlagaan kedua energi ini akan membuatkan kalian berdua benar-benar jatuh cinta. Itu yang saya rasakan. Sebenarnya saya sempat merinding, tetapi kerana memakai ya lengan panjang ini membuatkan agak sulit untuk menunjukkannya ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Kemunculan tolerance. Teman-teman, ini seperti energi kesabaran ya, di mana kamu berkompromi, begitu juga dengan dirinya. Teman-teman, ini seperti masing-masing ya, berkompromi dengan satu sama lainnya, membuatkan dia merasakan keselarasan energi yang luar biasa dengan kamu. Nah, apapun yang sikapnya yang mungkin membuatkan kamu agak sulit untuk berdepan dengannya, itu tidak akan terjadi lagi di saat kamu bertatapan mata dengannya. Teman-teman, orang ini akan lebih bertoleransi ya, dengan apapun yang sudah terjadi. Ini seperti kalian yang akan mencapai kesepakatan ya, dalam apapun yang kalian bincangkan sebelumnya. Nah, ini seperti mencapai persetujuan seperti itu ya. Mungkin ada hal-hal yang kamu tidak setuju, dia tidak setuju sebelumnya. Tetapi apabila kalian bertemu nanti, tolerance menggambarkan energi keseimbangan, di mana sosok ini akan mulai bertoleransi, berkompromi dengan kamu. Kalian akan mencapai sebuah persetujuan di sini. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihat lagi. Apalagi hal yang akan membuatkan jantungnya berdebar-debar. Wow guys. Energi wow menggambarkan, wow, ini cincin kamu, sebentuk lagi cincin dia. Nah, kamu sesuaikan cincin yang mana satu untuk pria, cincin yang mana satu untuk wanita. Nah, sudah pasti ya, yang ada berlian ini sudah pasti untuk para wanita ya. Teman-teman, kemunculan dua bentuk cincin yang akan dibuka dari kotak yang cukup berharga ini, teman-teman sudah pasti akan mendebarkan hatimu dan mendebarkan hatinya. Seolah-olah ya, gambaran dari kartu ini bukan pertemuan tidak terduga sahaja yang akan mendebarkan kalian berdua, tetapi intention, niatnya dia, itu juga turut akan mengguncangkan tubuhmu. Teman-teman, bayangkan ya, pertemuan terjadi secara tidak terduga dan sosok ini datang dengan sebentuk atau dua bentuk cincin ini untuk melamar kamu bagi hubungan yang memungkinkan. Teman-teman, jikalau menurut kamu ya, ini menarik energi pasangan sah.
yang mungkin sempat berpisah dengan kamu, teman-teman, orang ini ingin sekali lagi bernikah denganmu. Itu yang saya rasakan ya, bagi perhubungan baru, perhubungan lama, atau menarik energi pasangan. Vows ini menggambarkan renewing of vows, yang berarti bernikah sekali lagi. Bagi kalian yang merasakan ini menarik energi pasangan sah. Bagi kamu dan dia yang saling single, energi hubungan yang memungkinkan. Teman-teman, bukan sahaja pertemuan fisik yang terjadi secara tidak terduga, tetapi niatnya dia. Kamu juga tidak menyangka seseorang ini akan melamar kamu. Wow, ini benar-benar ya, akan mengguncangkan badanmu, mendebarkan jantungmu. No wonder dari tadi saya merinding, teman-teman ya. Maka teman-teman, bagi koneksi yang memungkinkan, teman-teman ada lamaran dari dirinya. Maka orang yang tahu, sudah pun siap untuk melamar kamu, sudah pasti kedatangannya akan membuatkan dirinya, jantungnya berdebar-debar. Kita lihat lagi ya. Wow, teman-teman, kemunculan tide menggambarkan you guys will start sailing together. Teman-teman, orang ini akan datang membawa kamu pergi bersamanya. Itu kamu sesuaikan. Mungkin pergi ke sebuah pulau, keluar kota, atau keluar negara. Nah, ini jikalau keberadaannya jauh dari kamu, teman-teman, kedatangannya itu bukan sekadar pertemuan fisik yang tidak terduga, bukan sekadar ingin bertemu dengan omongan kosong, tetapi ingin melamar kamu dan membawa kamu pergi bersamanya. Wow, ini seperti ada wish fulfillment ya, di mana keinginan di hatimu akan terpenuhkan. Teman-teman, itu bukan sekadar ya memenuhi keinginan dan kemahuan hatimu, tetapi itu juga akan memenuhi keinginan dan kemahuan hatinya. Maka teman-teman, ini akan seperti memenuhi kamu dan dia, keinginan saling satu sama lainnya. Maka teman-teman, kedatangannya adalah untuk membawa kamu pergi bersamanya. Wow, teman-teman, shield menggambarkan energi seseorang yang ingin melindungi kamu. Ingin kamu menutup hatimu selama-lamanya hanya untuk dirinya dan tidak mengizinkan kamu pergi dengan orang lain. Teman-teman, saya mendapat gambarannya seseorang yang ingin melindungi kamu dengan kekuatan cintanya. Ini seperti seorang hero, heroin yang ingin melindungimu. Dan dia datang untuk melindungi kamu daripada segala-galanya. Teman-teman, dia tidak mahu kamu, dalam arti kata lain ya, memberikan hatimu kepada orang lain. Okey teman-teman, kemunculan zodiak Scorpio yang sangat kuat ya, yang terbaca di readingan kali ini. Zodiak yang berelemen air, terlihat dari kartu-kartunya ya. Pisces, Cancer, Scorpio juga sangat kuat. Dan untuk mengelak daripada pengulangan, kita lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang akan terbuka melalui kartu-kartu ini ya. Okey teman-teman, di sini kemunculan zodiak Capricorn selain daripada Scorpio tadi ya. Capricorn, Libra, Cancer, Aquarius, Pisces, Taurus, Sagittarius, Gemini dan juga zodiak Scorpio sekali lagi. Maka teman-teman, Scorpio sangat kuat ya di pembacaan kita hari ini. Okey teman-teman, apa yang akan dia bicarakan padamu di saat dia berada di depanmu? Nah, ini teman-teman, pertemuan yang tidak terduga pasti akan menghadirkan kata-kata yang tidak terduga ya dari dirinya. Kita dengarkan apa yang ingin dia sampaikan kepadamu. Okay, teman-teman, will you listen? There are so many things I want to say to you, but you will hear me. But will you hear me all the way out? Will you believe me? Teman-teman, orang ini takut banget ya. Di saat dia ketemu kamu secara tidak terduga, apakah kamu akan mempercayai kata-katanya? Contohnya, mungkin ada perencanaan yang ingin dibincangkan dengan kamu. Teman-teman, sosok ini takut banget ya. Setengah jalan, kamu mungkin udah seperti tidak mahu mendengarkan dia. Maka teman-teman, dia takut banget apapun perencanaannya itu tidak disambut baik olehmu. Dia benar-benar ingin mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan di hatinya dengan kamu, dan dia takut banget teman-temannya di saat berbicara dengan kamu, mungkin separuh jalan teman-teman, kamu akan beredar pergi meninggalkan dirinya. Maka teman-teman, dia sangat berharap yang kamu akan mendengarkannya. Wild side ya, there's a side to you I haven't seen and want to. I want to see you let loose and get wild. Let's have some fun. Teman-teman, sosok ini tahu kamu ini orang yang agak serius, berpegang kepada pendirian dan agak sulit untuk let loose ya, untuk bersantai.
Mungkin kamu ini orang yang benar-benar serius, orang yang sangat reserve dan tidak mudah untuk bersantai. Teman-teman, dia tahu ada di sisi kamu yang belum dieksplorasi ya. Dia tahu memang ada beberapa dari sisi kamu yang tidak terlihat melalui penampilanmu. Teman-teman, dia percaya banget ya, yang kamu mempunyai sisi yang berbeda, yang sangat menarik hatinya, menarik perhatiannya. Maka teman-teman, dia benar-benar ingin kamu let loose, agar kamu belajar untuk santai dan seperti menghiburkan hati dengan momen-momen yang sedang terjadi. Tidak terlalu serius memikirkan masa depan ya, apa yang sudah terjadi sebelumnya, apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi benar-benar santai dan menikmati momen bersama ya. Maka teman-teman, ada sisi dari kamu ya yang ingin dilihatnya. Kita lihat lagi. Emotional intimacy. I'm afraid to truly open up to you. Being raw and authentic with my emotion is something I'm still working on. Nah, ini teman-teman sekali lagi berbicara ya mengenai sosok yang seperti kartu tadi yang agak sulit untuk completely terbuka dengan kamu. Nah, ini apatah lagi jika kamu juga orang yang sangat serius. Maka teman-teman, dia seperti juga belajar untuk let loose ya, bersikap santai. Nah, dengan ada kerjasama dari kamu, teman-teman, dia mungkin akan lebih bisa menjadi dirinya sendiri. Bisa memperlihatkan sisi kerentanannya kepadamu. Nah, ini teman-temannya orang yang agak sulit untuk benar-benar terbuka, sehinggalah kamu duluan yang bersikap terbuka. Maka jikalau kamu santai, dia juga akan santai ya. You feel like home. Being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. Nah, ini teman-teman, sosok yang kembali atau pulang ke rumahnya. Dia merasakan kamu ini adalah rumahnya. Kenyamanan yang dirasakan di hatinya adalah apabila bersama dengan kamu. Showing out. I'm acting like I don't care about what's happened between us, but I do. I just don't want to appear unbothered. Sebenarnya teman-teman, dia sangat peduli terhadap kamu. Tetapi mungkin sikapnya, perilakunya menunjukkan seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Teman-teman, ada hal yang membuatkan dia seperti ini ya. Tetapi jauh di dalam atau di sebalik kartu ini, dia sebenarnya sangat peduli akan dirimu. Mungkin teman-teman ya, sejauh keinginan kamu untuk bertemu dengannya, itu tidak diperlihatkannya. Mungkin teman-teman kedalaman perasaannya, keinginannya untuk bertemu dengan kamu itu berlipat kali ganda ketimbang keinginan yang kamu inginkan. Sedalam-dalam kamu ingin bertemu dengannya, apa yang tidak kamu tahu, dia sangat-sangat ingin ketemu dengan kamu. Cuma tidak diperlihatkan ya. You are mysterious. I can never seem to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me. Never really know where I stand with you. Teman-teman, dia merasakan kamu ini bersikap, nah ini mungkin ya, sedikit jual mahal, bersikap misterius. Maka teman-teman ada perasaan yang membuatkan dia merasakan kurang aman bersamamu. Maka teman-teman, dengan terjadinya pertemuan tidak terduga, segala keraguan, sisi ketakutan, ketidakpastian, sisi insecurity, itu akan dipulihkan. Maka teman-teman, pertemuan tidak terduga ini wajar untuk terjadi, bukan sekadar untuk menghealing, menyembuhkan hatinya, itu juga untuk menyembuhkan hatimu. Maka kamu tidak perlu meragukannya, dia juga tidak perlu meragukan kamu. Maka di sini teman-teman, jikalau detik ini kamu sedang lagi mysterious, mungkin sangat kebelakangan ini ya, mungkin memilih untuk mendiamkan diri. Teman-teman, dia ingin kamu tahu, diamnya kamu itu sangat mengganggunya. Oke teman-teman, is it true? I heard you were dating someone. Is it true? Please tell me it isn't. Teman-teman, dia ini takut banget ya, mungkin menerima gosip, kabar berita ya, yang sedang berkitaran, yang memberitahunya, yang kamu sedang bertemu atau berdealing dengan orang lain. Teman-teman, dia takut banget jikalau kamu keluar dating dengan orang lain. Apakah ini benar? Nah, ini pertanyaan dari hatinya. Dia sangat berharap, please tell me it isn't. Sangat berharap ini hanyalah gosip yang sedang berkitaran, kabar berita yang tidak benar. Teman-teman, untuk mendapatkan jawapannya, kebenaran yang akan terungkap daripada kartu judgment tadi ya, truth. Maka teman-teman, untuk mendapatkan jawapan dan kebenarannya, pertemuan secara tidak terduga ini perlu terjadi. Nah, mengapa tidak terduga guys? Cuba kalian pikirkan. Jikalau dia memberitahu kamu,
bila waktunya akan bertemu, kamu pasti akan merencanakan. Maka teman-teman, untuk dia menangkap kamu, yang kamu benar-benar tidak berdealing dengan orang lain, pertemuan ini perlu terjadi secara tidak terduga ya. Kedatangannya yang secara surprise, mengejutkan kamu. Nah, ini bisa menangkap kamu atau kamu bisa menangkapnya. Tidak ada persiapan dari diri kamu, tidak ada persiapan dari dirinya. Seolah-olah semesta mengatur ya pertemuan yang tidak terduga untuk mengungkapkan kebenaran ini. Maka baru akan tahu ya, apakah kamu berdealing dengan orang lain, apakah dia turut berdealing dengan orang lain. Seperti itu ya. Maka teman-teman, pertemuan tidak terduga ini wajar untuk terjadi. Okey teman-teman, kita lihatkan daripada huruf-huruf nama ini ya. Saya akan singkirkan bahagian depan ini sedikit ya, seperti ini. Okey teman-teman, di sini kemunculan huruf S, V, N, Y, T, P, M, Q, B, E, H, L, K, D, X, R, I, A, W, U. Baiklah teman-teman, sekian dahulu untuk bacaan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa mungkin kita memang ditakdirkan bertemu beberapa orang yang salah sebelum bertemu orang yang tepat. Jadi, ketika kita akhirnya bertemu orang yang tepat itu, ya, kita akan sangat bersyukur. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye. Take good care.